Sebelum kita belajar switch, di sini saya sudah memiliki sebuah project dengan satu activity dan juga sudah ada satu button biar kita bisa mengcombine antara listener atau aksi dari switch yang akan kita pelajari dan juga dengan listener dari komponen lainnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah activity. Terus kalau kita cek di bagian layoutnya, maka di sini kita memiliki sebuah button ya yang tadi sudah saya run di bagian emulator. Nah, karena kita akan belajar switch, maka kita tambahkan satu lagi di sini yaitu sebuah switch. Ketika menggunakan switch, teman-teman akan diberikan beberapa switch pada versi yang baru atau versi yang sudah ada di Android Studio sebelumnya gitu. Di sini mulai dari Android X Switch Compat, terus kemudian ada switch, kemudian yang terakhir ada Android atau Google Material. Di sini ada switch material. Kalau teman-teman menggunakan Android Studio yang terbaru, terus teman-teman cek di bagian Gradle Dependencies di bagian library yang kita gunakan. Kalau di sini sudah ada Google Material, maka teman-teman bisa menggunakan material komponen atau material design dari Google gitu. Makanya di sini ada pilihan tadi switch material. Nah, kali ini kita coba gunakan switch material ya. Tapi intinya adapun switch kompat, terus switch material sebenarnya secara fungsi secara umum mereka sama gitu. Cuman di bagian atributnya mungkin ada yang berbeda gitu ya. Saya langsung klik di sini, saya gunakan wrap content, terus kemudian untuk atribut constraint-nya, nah saya copy dari di bagian buttonnya, terus kemudian saya taruh si switch ini di atas button gitu ya biar lebih kelihatan. Jadi di sini atribut constraint-nya di bagian bottom saya ubah menjadi top of ID button. Nah, jadi dia ada di atasnya. Kemudian untuk yang top of saya hapus. Saya ubah menjadi margin bottom 20 dp. Oke, kelihatan ya di situ saya memiliki sebuah switch di atas button. Berikutnya kita perlu ID biar bisa kita gunakan di bagian Java. Di sini saya kasih nama switch material. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan switch ini untuk notifikasi, untuk alarm dan untuk yang lainnya, berarti mungkin penamaan ID-nya disesuaikan switch alarm, switch notification dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini saya sudah memiliki switch material. Terus berikutnya kita lakukan VinID atau casting. Switch material, terus di sini kasih nama switch material, ID-nya adalah switch material. Oke, intinya di sini kita memiliki sebuah switch material. Ketika kita melakukan switch atau kita klik, dia akan bergeser gitu. Ketika dia melakukan perubahan atau melakukan aksi gitu, ada event yang sedang dilakukan gitu. Kalau kita cuma memerlukan nilai dari si switch ini true atau false karena nilainya adalah boolean, sebenarnya kita bisa langsung aja di sini kita gunakan switch material is checked. Nah, seperti ini saja sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai dari si switch ini. Coba kita bikinin dia log ya. Log E. Terus karena nilainya dia adalah boolean, maka kita perlu saya tambahkan double quote di sini biar dia otomatis dikonvert dalam bentuk string gitu. Switch material tag-nya, tag ini kita gunakan karena di sini saya menggunakan log E, maka arahkan ke error, terus kemudian tag-nya kita gunakan yang ini ya. Jadi nanti nilai yang muncul di sini fokus pada nilai ini saja gitu. Oke, kita coba run project ini. Oke, sekarang kita fokus ke hasil dari logchat di sini. Saya coba klik me di sini ya. Nah, di sini kita dapat nilai switch materialnya false. Artinya kita sudah mendapatkan nilai dari si switch dengan cara switch material dot is checked tadi. Coba kita nyalakan switchnya. Kemudian kita klik lagi. Nah, kita dapat nilai true. Jadi karena default nilai dari switch ini adalah boolean, maka nilai yang kita dapatkan true atau false. Kalau kita kembalikan lagi, nah kita dapat lagi nilai yang sedang
nilai yang memang berlaku untuk si switch ini gitu. Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah listener atau aksi pada switch itu sendiri. Karena kalau yang ini kan kita hanya ingin mendapatkan nilainya saja. Kali ini kita coba akan memberikannya sebuah aksi. Ya, tambahkan di sini switch material set on checking listener. Nah, kita tambahkan new kontrol spasi compound on checked listener, kita enter. Nah, di sini kita memiliki sebuah button view, kemudian boolean is checked. Nah, fungsinya sebenarnya sama seperti yang ini tadi. Kalau nilainya true mau kita apakan, kalau nilainya false mau kita apakan. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini kita coba lakukan kepada misalkan perubahan dari background yang kita gunakan. Kita kasih ID. Nah, kita kasih container di sini. Jadi di sini kita tambahkan sebuah constraint layout container, atau tetap kasih nama constraint layout aja ya. Nama ID-nya tadi kan container. Oke, di sini kita coba set if is check. Terus kita mau ngapain di sini? Berarti kita mau lakukan constraint set background resource r.color. Kita ambil color yang sudah ada aja di Android ya. Misalkan di sini ada purple 200, terus kemudian jika tidak true maka kita apakan? Nah, di sini coba kita set. Nah, kalau teman-teman bingung nilai color ini dari mana, saya ngambil dari resource string. Nah, di sini di bagian values, di bagian res ada colors. Nah, kalau bawaan Android itu ada ungu muda, terus ungu primary, terus ungu tua gitu ya. Terus kemudian ada warna lainnya. Saya coba menggunakan warna yang udah ada aja. Kita kan cuman mau tes listener dari si switch ini aja. Oke, intinya kalau switchnya kita nyalakan, dia akan keunguan, terus kemudian kalau enggak dia akan kehijauan gitu. Kita coba run sekarang. Oke, kita coba set di sini. Kalau true berarti dia ungu. Nah, kalau kita false, nah kita dapat warna-warnanya gitu. Nah, berubah ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kita melakukan switch atau listener pada switch gitu. Kalau teman-teman perlu beberapa kode tambahan, maka if-nya dilengkapin ya. Bracket atau kurung kurawalnya di sini dilengkapin biar teman-teman bisa melakukan beberapa perintah sekaligus gitu. Nah, jadi kalau kita kasih kurung kurawal seperti ini, nah jadi teman-teman bisa tambahkan di sini atau kita tambahkan kalau else juga di sini. Oke, yang terakhir berikutnya adalah gimana caranya biar kita ketika menjalankan sebuah activity kita langsung otomatis men-set apakah switch itu sudah dicek atau belum. Nah, caranya adalah kita cek langsung di sini, pastinya taruh di bawahnya sini ya. Oke, misalkan switch material set checked. Nah, di situ ada set checked, kita bisa set dia true atau false berdasarkan kondisi apapun. Misalkan teman-teman bikin tampilan itu bisa mode gelap atau mode terang. Terus kemudian tandanya adalah menggunakan switch gitu. Maka kan kita punya nilai tertentu yang melakukan pergerakan pada si switch ini, maka kita set aja nilainya di sini. If dia apa gitu, terus langsung dia true gitu, atau kita set di sini false. Kalau di sini langsung kita set true, maka seharusnya ketika aplikasi ini kita jalankan, maka si switch ini akan bernilai true atau sudah dilakukan switch. Kita coba ya. Nah, di sini dia langsung bernilai true ya. Berbeda tadi ketika kita tidak men-set apapun, maka nilai default dia adalah false. Mungkin itu aja untuk video belajar switch kali ini. Saya Irsa dari LasD dan sampai ketemu di video berikutnya.